Apakah Anda pernah ingin membeli rumah dengan legalitas AJB? Biasanya rumah yang dijual dengan legalitas akta jual beli AJB, harganya lebih murah dibandingkan dengan rumah dengan legalitas sertifikat hak milik SHM. Hal ini dikarenakan SHM memiliki derajat lebih tinggi dan memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi pemiliknya. Lantas, yang menjadi pertanyaan, amankah membeli rumah dengan surat akta jual beli? Yuk, simak videonya sampai habis. Memahami fungsi dari akta jual beli itu sendiri. Akta jual beli bukanlah sertifikat, melainkan bukti sah peralihan kepemilikan atas tanah akibat terjadinya proses jual beli. AJB diterbitkan oleh PPAT, dan untuk menerbitkan AJB, PPAT membutuhkan sertifikat tanah asli dari penjual. Sertifikat tanah tersebut bisa dalam bentuk hak guna bangunan, ataupun sertifikat hak milik. Rumah yang biasa dijual dengan akta jual beli kadang belum balik nama. Jika demikian, mengapa ada yang menjual rumahnya hanya dengan bermodalkan AJB? Pada kenyataannya, rumah yang dijual dengan surat berupa AJB terjadi karena sertifikat yang dimiliki penjual belum dibalik nama. Berikut ini contoh ilustrasinya. Si A menjual rumah miliknya dengan surat berupa sertifikat hak milik atas nama dirinya. Si B kemudian membeli rumah milik si A. Dalam transaksi jual beli, keduanya harus melibatkan pejabat pembuat akta tanah PPAT untuk membuat AJB, agar hak atas tanah beralih kepada si B. Setelah AJB ditandatangani, maka transaksi jual beli rumah tersebut sudah dikatakan sah secara hukum. Namun di tahap ini, sertifikat kepemilikan dari penjual si A belum berganti nama ke pembeli si B. Berjalan waktu si B kemudian menjual kembali rumah yang telah ia beli, namun dalam kondisi sertifikat kepemilikan belum dibalik nama. Artinya, rumah yang ia jual masih memiliki sertifikat atas nama si A. Inilah mengapa si B menjual rumahnya dengan keterangan surat berupa akta jual beli. Apakah rumah yang dijual dengan surat akta jual beli cukup aman untuk dibeli? Setelah si B menjual rumahnya, si C kemudian tertarik untuk membeli rumah tersebut. Lalu, mekanisme selanjutnya yang harus dilakukan keduanya adalah membuat AJB kembali, agar hak atas tanah yang sebelumnya sudah beralih kepada si B, beralih lagi kepada si C. Akan tetapi, si B belum membalik nama sertifikat tanah, PPAT tentunya akan menolak proses tersebut. Sebab, nama si B sebagai penjual yang akan menandatangani AJB tidak sesuai dengan nama pemilik tanah yang tercantum di dalam sertifikat. Karena ketidaksamaan nama, si penjual si B tidak akan dianggap sebagai pemilik tanah, walaupun ia sudah melunasinya. Yang dianggap sebagai pemilik tanah adalah orang yang namanya tercantum di sertifikat yaitu si A. Apa solusi yang bisa dilakukan jika kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut sangat banyak ditemukan. Proses jual beli rumah menjadi terhambat lantaran AJB baru tidak bisa keluar. Tapi, bukan berarti masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar transaksi tetap dapat dilaksanakan dengan aman. 1. Penjual harus melakukan balik nama sertifikat tanah terlebih dahulu. Penjual rumah, dalam hal ini si B, wajib terlebih dahulu melakukan proses balik nama sertifikat tanah. Dari yang sebelumnya kepemilikan masih atas nama si A, menjadi atas nama si B. Setelah proses balik nama dilakukan, nantinya yang tercantum sebagai pemilik di dalam sertifikat tanah adalah nama si B. Secara hukum, si B sudah dianggap sah sebagai pemilik tanah tersebut. Dia pun berhak untuk menjual kembali rumah miliknya kepada si C. Proses pembuatan dan penandatanganan AJB bersama si C pun bisa dilakukan. 2. Jika proses balik nama sertifikat memakan waktu terlalu lama, hadirkan pemilik lama yang namanya tercantum di sertifikat. Cara selanjutnya merupakan langkah paling tepat, akan tetapi proses balik nama kadang memakan waktu lama dan biaya tambahan. Jika proses jual beli kepada pemilik baru harus segera dilakukan dalam waktu cepat, si B sebagai penjual bisa menghadirkan pemilik yang namanya tercantum di sertifikat, yaitu si A, untuk melakukan penandatanganan AJB bersama si C. Dikarenakan, si A masih dianggap sebagai pemilik resmi dari tanah yang ingin dijual. Sehingga, hanya si A lah yang berhak melakukan penjualan kepada si C. Maka dari itu, si B harus menghadirkan si A dan si C untuk mempertemukan keduanya secara langsung untuk menandatangani AJB tersebut. Sebelum terjadi penandatanganan AJB oleh si A dan si C, AJB lama yang antara si A dan si B harus dibatalkan terlebih dahulu.
Sebab apabila tidak, maka terdapat AJB ganda yang saling bertentangan. 3. Pemberian kuasa dari pemilik tanah sah kepada penjual. Cara yang lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian kuasa dari pemilik sah tanah kepada penjual. Surat kuasa yang diberikan harus berdasarkan surat kuasa notaril dalam bentuk akta kuasa. Misalnya si A, sebagai orang yang namanya masih tercantum di sertifikat dan masih dianggap sebagai pemilik sah tanah, bisa memberikan kuasa kepada si B sebagai penjual, untuk menjual kembali tanah tersebut kepada si C. Sehingga nanti AJB bisa ditandatangani oleh si B dan si C dan menyelesaikan transaksi. Akan tetapi kapasitas si B di sini bukanlah sebagai pemilik tanah, tetapi sebagai kuasa dari pemilik tanah sah, yaitu si A. Demikianlah penjelasan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Silahkan subscribe channel kami agar Anda bisa mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Silahkan bagikan video agar bisa bermanfaat untuk orang lain.